Halo guys, selamat malam semuanya. Nah, kali ini kita kan live dress, tapi karena ini kan hasil live kita yang kemarin, jadi kita sambil live sambil cerita macam-macam pengalaman ya guys. Nah, kalau saya sekarang banyak hal-hal yang udah saya pelajari, ibaratkan kayak dalam perjalanan hidup inilah, ya kan? Terkadang apa yang membuat kita khawatir, malah hal itulah yang akan terjadi sebaliknya kepada kita. Misalkan kita terlalu takut dengan hal-hal kecil, ternyata hal-hal kecil itu malah terjadi di hidup kita. Tapi terkadang ada hal-hal yang membuat kita, misalkan aku gak mau kayak gini nih Tuhan gitu, tapi ternyata Tuhan memberikan itu. Ternyata hal itu yang adalah menjadi hal yang terbaik, menjadi hal yang pantas dan terbaik lah untuk kita lah. Misalkan kayak gini dulu, kayak dulu saya tuh berharapnya, saya tuh pengennya tuh ibaratkan ya, kalau dulu nggak mau punya pacar lah ibaratkan, atau suami tuh nggak mau yang badannya gendut gitu atau besar gitu ya. Tapi ternyata di balik hal-hal yang saya nggak mau, ternyata Tuhan berikan uh, Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang terbaik gitu. Belum tentu hal yang kita nggak mau itu adalah hal yang buruk gitu guys. Jadi terkadang hal-hal yang menurut mata kita itu baik, tapi ternyata itu nggak baik. Dan banyak hal juga yang sudah saya alami, ternyata di balik sesuatu yang kesulitan atau hal-hal yang menyakiti hati kita itu adalah proses atau cara Tuhan untuk kita menguatkan kita, atau untuk menjadikan kita dalam proses penyeleksian gitu. Jadi kita harus melewati bertemu dengan orang-orang yang gak tulus, bertemu dengan orang-orang yang misalkan lah ibaratkan cowok-cowok yang gak setia atau pria-pria yang gak setia. Baru nanti dalam tahap akhir itu kita akan dipertemukan Tuhan dengan laki-laki yang setia, yang baik, yang penyayang, pokoknya yang jujur gitulah, yang menyayangi kita dengan sepenuh hati. Makanya saya selalu bersyukur lah apapun dalam setiap harapan dan doa saya. Dulu saya selalu berdoa, Tuhan, saya ingin mendapatkan laki-laki yang baik, yang setia, yang penyayang. Ibaratkan kalau harta dia nggak kaya nggak apa-apa lah, ibaratkan dia setia. Kalau kaya itu bisa dicari bersama-sama, tapi mencari orang yang baik, yang setia itu adalah sulit untuk dicari gitu. Apalagi di zaman sekarang, kalau laki-laki itu lebih banyak kan mereka itu, ya apalagi yang udah mandiri ya, terkadang mereka kalau ibaratkan kita istrinya atau wanitanya, kita hanya mengharapkan biaya atau mengharapkan nafkah dari mereka. Kalau kita nggak bisa apa-apa, mereka suka apa ya, kayak kurang menghargai, dan mereka biasanya lebih cenderung meremehkan lah. Terus mereka mencari wanita di luar sana lah, mudah mencari wanita lain atau selingkuhan gitulah. Ibaratkan itulah pengalaman yang saya dapatkan ya, bahkan dari orang-orang sekitar, lingkungan gitu, bahkan dari keluarga sendiri gitu. Banyak yang seperti itu guys. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang saya jadikan patokan juga buat diri saya. Saya bilang, Tuhan, aku mau orang yang seperti ini. Ibaratkan dari buat apa dia sukses atau kaya tapi kitanya diselingkuhin, karena banyak hal-hal pengalaman dari orang-orang lain yang sudah saya lihat sendiri gitu. Jadi kalau kesuksesan itu bisa dicapai, diraih bersama-sama ya, tapi karakter baik seseorang itu adalah dari awal kita bertemu itu, kalau orang memang udah dasarnya baik, dia akan baik gitu guys. Tapi bisa juga orang itu bisa berubah menjadi baik kalau dia udah dapat teguran, dan itu pun kalau dia sadar. Karena terkadang ada orang yang sampai udah dikasih sakit penyakit gitu, tapi dia nggak sadar-sadar gitu untuk berubah. Ya kan, kadang ada yang nggak berubah-berubah juga, bahkan sampai misalkan dia ya udah dikasih teguran, misalkan dia sakit atau lumpuh, atau bahkan ada yang udah dikasih ibaratkan bisnisnya gagal berkali-kali, jatuh lagi, udah bangkit, udah naik ke atas, terus jatuh lagi, tapi orangnya nggak sadar-sadar gitu guys. Terkadang Tuhan itu memberikan kita itu
teguran itu dalam bentuk banyak hal gitu. Tapi terkadang manusia itu ada yang nggak sadar-sadar tapi masih memperlakukan, misalkan istrinya dia masih suka berbohong, atau mungkin kita lah istrinya masih suka membohongi suami, atau bisa sebaliknya ada yang misalkan istri dia masih punya pria idaman lain, atau ada yang laki-laki dia masih punya wanita idaman lain gitu. Hal seperti itu kalau nggak terus kita perbaiki, maka Tuhan akan kasih lagi teguran yang beberapa kali terus sampai kita menyadari hal itu. Entah kita dikasih apapun itu, masalah-masalah dalam hidup kita. Kayak saya tuh selalu berharap tuh kayak orang itu gitu, apa sih, pembeli saya tuh selalu seperti saya. Tapi ternyata terkadang untuk mendapatkan orang yang persis sama seperti kita gitu, mungkin ada prosesnya lah yang harus kita lalui. Jadi dalam proses penyeleksian itu ya udahlah, kita tunggu waktunya Tuhan aja lah. Mungkin sekarang apa yang bisa kita jalanin aja gitu. Terkadang dalam mencari sesuatu yang terbaik itu membutuhkan proses yang lama gitu, proses yang panjang. Sama halnya kita menemukan pasangan kita yang baik, itu aja kadang membutuhkan waktu yang panjang gitu. Jadi nggak gampang, nggak sesimpel itu. Seperti berlian aja lah atau emas lah, untuk membentuk dia menjadi cantik dan bagus aja membutuhkan tempaan, atau ibaratkan proses yang panjang lah. Dari hal-hal yang keras ditempa dulu. Sama seperti gitu juga lah, kayak mental kita juga harus ditempa dulu, dikasih ujian, dikasih cobaan gitu. Tapi terkadang kita sebagai manusia masih apa ya, kayak Tuhan ini kenapa ya harus terjadi sama aku gitu kan. Tapi setelah kita melewati segala itu, oh iya ya, ternyata Tuhan memberikan ini ada maksudnya gitu. Coba kalau dulu aku udah menyerah, atau ibaratkan aku nggak melalui ini, pasti aku nggak mendapatkan yang terbaik gitu. Tapi pas kita udah mendapatkan terbaik itu, kita udah mendapatkan reward itu dari Tuhan, baru kita menyadari, oh iya ya, ternyata Tuhan memberikan aku hal-hal yang terbaik lah. Dan dalam mendapatkan yang terbaik itu aku harus melalui banyak lika-liku perjalanan hidup, dari ibaratkan ditipu oleh orang lain, dikecewakan, disakiti, dihanati, diselingkuhi, atau bahkan didustai, dibohongi, terus dicurangi gitu. Jadi banyaklah proses-proses yang kita lalui, ya kan, bahkan ditipu atau bahkan dan sebagainya. Terkadang kata orang lain, apa-apapun yang kita lalui itu adalah hasil dari tabur tuai kita, tapi nggak selamanya dari apapun yang hal-hal jelek atau buruk itu dari hasil taburan kita. Tapi itu cara proses hal-hal jelek yang terjadi kita alami itu adalah cara proses Tuhan untuk menempa kita atau membuat kita menjadi kuat gitu, atau cara Tuhan untuk membuat kita menemukan hal-hal yang baik. Kita bisa menyadari nggak orang ini baik nggak ya. Kalau emang menurut kita orang ini baik, ya udah kita tetap gitu berhubungan baik dengan dia. Tapi kalau kita udah menyadari tapi tetap kita berhubungan baik dengan orang itu berarti kita menyangkal hati nurani kita lah. Kalau saya sendiri, kalau Tuhan udah tunjukkan hal-hal yang buruk kepada kita, tapi kita masih ini, berarti kan itu pilihan kita gitu. Kalau menurut saya ini udah nggak baik, ya udah saya jauhi aja lah gitu. Kalau menurut saya baik, oke, saya akan jalani. Kalau nggak baik, saya jauhi atau saya hindari. Daripada kedepannya kita kan berhak memilih dan menentukan hidup kita mau apapun yang kita jalanin. Tapi hal-hal yang selalu saya perhatikan, saya selalu berpikir panjang. Kalau seperti ini, nanti kedepannya akan seperti ini. Terkadang kalau ibaratkan orang yang dari awal memang misalkan udah sering berbuat hal-hal curang atau buruk gitu, dalam proses merubahnya itu butuh waktu lah, ya kan. Jadi kalau bukan ada niat berubah dari dirinya sendiri, itu tidak akan bisa dirubah dengan hal apapun. Ya, jadi kalau saya sih lebih memprioritaskan mencari yang terbaik lah dari yang baik-baik gitu. Jadi bersyukur selalu Tuhan memberikan yang terbaik kepada saya, meskipun dalam perjalanannya mungkin kalau orang lain mungkin instan gitu. Kalau saya mendapatkan segala sesuatunya nggak instan gitu guys. Bahkan sama lah kayak dulu saya berpikir
mempunyai anak perempuan gitu ya. Terus saya pengennya tuh dulu punya anak tuh cewek satu cowok satu, tapi Tuhan berkehendak lain, dan saya dulu ibaratkan angkuh dan sombong lah karena berpikir ya udahlah, aku di kuliah bidan udah diajarkan teori-teori seperti ini, jadi aku udah mau menyalahi kodrat Tuhan dengan membuat program sendiri. Ternyata gagal, kuretase 2 kali ya, jadi BO, black tide ovum dan lain-lain.